Oke, halo guys. Ketemu lagi kita di episode ke-9 bersama dua narasumber kita dengan Kakak Eda dan Kakak Fani. Hai. Kali ini kita tidak membahas tema yang spesifik. Nah, kali ini kita tergantung pertanyaan dari teman-teman netizen. Mau tanya apapun terkait program JKN, kami siap menjawab. Ya, disilakan ayo. Silakan. Tap layar. Kenapa? Iya, ada muncul tadi tuh. Oke, kalau kita gerak gitu, ada yang lucu. Baru ada. Yang sudah nonton boleh tap layar. Tap. Ditanya-tanya guys. Iya, dia muncul kan. Sudah mulai begini kok balik Sudah kelihatan? Ini ada kesalahan teknis ya guys. Sudah ada pertanyaan. Iya, selamat sore, Cokoros. Ada pertanyaan dari MTK, jika BPJS Mandiri mati tanggal 1, apa bisa langsung diaktifkan lewat Pandawa di hari itu juga? Ya, Kak Eda. baik. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan baru dinonaktifkan, belum genap 30 hari sejak dinonaktifkan, kakaknya sudah datang untuk dialihkan sebagai peserta mandiri, maka kartunya bisa langsung aktif setelah melakukan pembayaran. Seperti itu ya Kak Fani ya? Iya, betul sekali. Bisa yang dikatakan tadi, bisa peralihan lewat Pandawa bisa. Dan seperti kalau memang di nonaktif belum 30 hari itu nanti sudah muncul untuk kode bayarnya dan bisa langsung dibayarkan per hari itu juga. Oke, kalau pengajuan PBI biasanya berapa lama Kak Fani? Nah, kalau untuk pengajuan PBI itu mungkin nanti dikonfirmasi ke dinas sosial atau dinas kesehatan karena untuk PBI itu pure dari SK yang keluar kan Iya, Kak Ida? benar seperti itu. Jadi bisa diaktifkan. Yang penting sudah ada SK-nya dari pemerintah. Kami tidak bisa memberitahu kapan bisa langsung aktif. Jadi boleh nanti di follow up atau dikonfirmasi kembali. Seperti itu. Oke, kemudian yang tadi dari KMT maksudnya dia tuh BPJS PPU. PPU nonaktif kah kakak dialihkan sebagai peserta mandiri? Itu memang bisa langsung aktif kakak. Yang penting belum genap 30 hari sejak kartunya itu dinonaktifkan dan kartunya bisa langsung dibayarkan ketika kakak sudah alihkan sebagai peserta mandiri yang bayar iuran setiap bulannya. Gitu. Oke, dari Mbak Yuni mau tanya, besok aku awal bayar BPJS apa bisa langsung aktif Kakak Fani? Iya, kalau besok sudah masuk ke tanggal bayar, berarti nanti kakak bayarkan saja, nanti setelah dibayarkan tunggu 10-15 menit itu kartunya bisa langsung aktif. Nanti untuk keaktifan kartunya bisa dicek di aplikasi mobile JKN atau di chat saja lewat Pandawa. Oke, Kak Ida, kalau BPJS pemerintah nggak aktif harus gimana aktifkannya? Oke, baik. Kalau mau diaktifkan sebenarnya ada dua cara. Kalau kakaknya mau tetap ditanggung oleh pemerintah, coba konfirmasi dengan dinas sosial. Dan itu biasanya pendaftarannya lewat admin DTKS dari masing-masing daerah.
nanti mereka yang akan mengajukan langsung ke dinas sosial. Tapi kalau misalkan kakaknya mungkin perlunya dalam waktu cepat, kalau menunggu proses dilakukan dari pemerintah itu lama, maka kakaknya bisa dialihkan dulu sebagai peserta mandiri yang bayar iuran setiap bulannya. Seperti itu ya kakak ya. Oke. Kak Fani, kalau peserta PBI apakah bisa pindah Vaskes antar provinsi? Ya, kalau untuk PBI APBN atau langsung dari pemerintah pusat itu bisa dipindahkan ke Vaskes mana saja. Ya, yang harus dipastikan itu maksimal pemindahan Vaskes itu minimal 3 bulan. terdaftar. Iya. Oke, Kakak Eda, kapan nih pemutihan? Tidak ada ya, Kakak. Iya, kami belum dapat instruksi resmi. Kalaupun sudah ada, pasti akan disosialisasikan kepada masyarakat. Betul sekali. Nah, Kak Fani, anak saya mau bayar mandiri, gimana caranya? Nah, kalau mau dibayarkan sebagai peserta mandiri itu nanti ini ceritanya dia sudah terdaftar. Sudah terdaftar. Iya. Berarti nanti itu ada VA bayarnya. Nah, VA bayar kalau ibu tidak punya itu bisa dikonfirmasi ke call center di 165 atau lewat Pandawa atau dicek di aplikasi mobile JKN saja. Nanti VA bayar itu yang dibawakan ke Alfamidi, Indomaret, kantor pos, Pegadaian, mobile banking atau langsung store ke bank juga bisa. Itu nanti setelah dibayarkan kartunya langsung aktif seperti itu. Iya. Nah, Kak Eda, PBI JKN saya periode November, status JKN periode November 2025 itu gimana ya? PBI-nya? PBI-nya Status maksudnya baru didaftarkan Ngeceknya gimana PBI. Oh, maksudnya untuk mengecek karena baru diajukan di bulan November. Sebenarnya kalau mau dicek, kakaknya boleh pakai aplikasi mobile JKN saja supaya bisa mengecek apakah kartunya sudah aktif ditanggung oleh pemerintah atau belum. Kalau kode ditanggung oleh pemerintah, di aplikasi tertulisnya PBI, pembayaran penerima bantuan iuran. Nanti bisa dicek. Kalaupun kakaknya mungkin belum sempat download aplikasi mobile JKN, boleh chat saja di Pandawa, lalu pilih menu informasi, lalu tinggal melihat status keaktifan atau status kepesertaan. Seperti itu ya kakak ya. Ya, oke Kakak Fani. Kalau balita usia 18 bulan mau buat BPJS baru, pembayarannya dari usia berapa bulan, Kak? Nah, kalau untuk bayi yang lahir di atas tahun 2018 itu ketika didaftarkan otomatis iurannya itu terbentuk sejak dia lahir. Kalau segmen ibunya PBI kan PBI atau PBPU atau peserta mandiri. Kalau ibunya PPU atau pekerja seperti PNS, P3K, nanti dipastikan saja anak sudah masuk di kartu keluarga dan sudah ada tunjangan untuk anak. Iya. Oke. Kak Eda, kalau BPJS Mandiri bisa pindah ke BPJS gratis nggak Kakak? Sebenarnya bisa saja kakak, tapi yang berhak untuk menentukan layak atau tidaknya kakak masuk ke dalam tangan pemerintah adalah di pemerintah itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi mungkin bisa konfirmasi ke dinas sosial apakah kakak dan keluarga layak atau tidak mendapatkan bantuan iuran khusus BPJS Kesehatan. Seperti itu. Oke, ini dari Ibu Naomi. Kenapa saya sudah diputihkan dari Mandiri ke BPJS pemerintah tapi masih ditagihkan terus di Kendari? Itu mungkin Iya. saya izin menjawab ya. Iya. Baik, kemungkinan tagihannya kakak itu terbentuk sebelum masuk ke dalam tanggungan pemerintah. Jadi sebelumnya kakak terdaftar nih sebagai peserta mandiri yang bayar iuran setiap bulannya. Pemerintah ambil alih tetap dengan tunggakan yang melekat. Jadi pemerintah mulai membayar sejak kakaknya mulai terdaftar. Yang kakaknya sebelum terdaftar dalam tangan pemerintah tetap wajib untuk melakukan pembayaran. Jadi mohon maaf, mungkin harus diklarifikasi dulu kalau data seperti itu tidak ada pemutihannya, tetap wajib untuk dibayarkan. Itu sudah Cukup ya. Nah, Kak, gimana cara cek BSU? BSU Kayaknya ini untuk BPJS sebelah. beda, Salah beda alamat, ya, salah Kak. alamat. Iya, mohon maaf kakak. Lanjut. Kak, kalau mau diaktifkan, apakah sudah kena denda berjalan? Iya. Kalau
Iya, kalau memang mau langsung aktif itu bisa nanti diaktifkan, berarti bayarnya dari kartunya non aktif. Tapi kalau mau menunggu 14 hari untuk tagihan yang dari kartunya non aktif itu tidak dihitung lagi kakak. Jadi nanti menunggu 14 hari baru kartunya aktif dan bisa digunakan, bayarnya normal saja tergantung kelas yang dipilih. Seperti itu. Oke, kemudian Kak, saya ikut BPJS Mandiri Sidoarjo. Kalau mau lahiran di rumah sakit Jombang apa bisa Kak? Aduh, kalau Beda kamu. iya, mohon maaf sebelumnya karena mungkin beda kabupaten dengan kami. Ada baiknya coba kakak ke kantor BPJS-nya langsung untuk konfirmasi ke petugasnya Di Sidoarjo. di Sidoarjo, karena mohon maaf kami juga kurang tahu tuh terkait dengan kabupaten yang ada di situ. Mohon maaf ya kakak ya. Ya. Bu, BPJS punya suami saya tidak ditangguhkan. Bagaimana ya Bu? Tidak Tidak ditangguhkan, mungkin ditangguhkan. tidak aktif Tidak aktif, sepertinya iya. ya. Ada Nanti iuran kalau yang misalkan kita pahami pertanyaannya kakak salah, nanti boleh ditanya Iya, lagi ya. betul. Ya, kemungkinan mungkin kartunya sudah tidak aktif lagi. Kalau sudah tidak aktif, bisa tuh dialihkan jadi peserta mandiri yang bayar iuran setiap bulannya. Iya, kemudian nanti peralihannya bisa lewat Pandawa, nanti bisa dipilih tanpa menunggu 14 hari atau dengan masa tunggu 14 hari. Itu tergantung pilihannya kakak saja. Oke. Dari Kak Arlita, kakak mau tanya BPJS saya mandiri pindah ikut suami, mau lapor ke BPJS lama nggak ya aktifnya? Gimana nih Van? Dia- Sebelumnya dia kita segmennya harus tahu dulu nih segmen kakaknya itu Iya. sebenarnya apa. Kalau mungkin kakaknya juga peserta mandiri, suaminya mandiri, berarti kakak bisa tuh digabungkan dengan datanya suami, Betul. seperti itu ya. Kalau pelaporannya sebenarnya tidak harus langsung datang ke kantor, Kantor, bisa betul. lewat apa tuh Bisa Van? lewat Pandawa. Iya, nanti pilihnya administrasi, lalu bisa untuk penggabungan data ya. Iya, nomor Pandawanya Kak. 0811 165 165. Oke. Lanjut Kak, BPJS kok tiba-tiba nonaktif dan ditangguhkan, kenapa ya? Nonaktifnya kayaknya kakaknya mohon maaf boleh diperjelas nonaktif Iya. segmen apa Iya, dulu, betul. supaya jawabannya kita juga sesuai dengan yang kakak tentukan. Kak dulu pernah kerja punya BPJS Kesehatan, setelah resign BPJS-nya masih aktif atau enggak ya? Kemungkinan sih sudah tidak ya, Iya Van, ya? betul, kalau segmennya kemungkinan dia pegawai swasta iya, mungkin ya. sudah Kalau memang resign. sudah resign, boleh nanti dicek kembali statusnya seperti apa. Kalau memang sudah nonaktif, berarti nanti tinggal dialihkan saja sebagai peserta mandiri yang bayar iuran setiap Setiap bulan. Assalamualaikum Kak, mau nanya kalau dari BPJS Mandiri ke pemerintah gimana ya, bisa nggak? Gimana tuh Van? Kayaknya Kalau banyak sekali BPJS, pertanyaan iya. ya. Nah, kalau mungkin mau masuk ke bantuan pemerintah, boleh nanti diinfokan langsung ke dinas sosial atau dinas kesehatan, karena mereka yang melakukan pengurusan, mereka juga yang melakukan pembayaran. Jadi mungkin boleh langsung diinfokan ke sana ya. Oke. Kak, kalau mau pindah vaskes, apa harus ke kantor BPJS? Tentu tidak ya, sangat mudah, bisa lewat aplikasi Mobile JKN, JKN. betul. Nanti kakaknya tinggal pilih perubahan atau perbaikan data, lalu tinggal di scroll ke bawah ada fasilitas kesehatan tingkat 1. Nanti kakaknya boleh klik yang itu, lalu ada pilihan masukkan provinsi atau kabupaten, lalu ada nama fasilitas kesehatannya. Tinggal diubah saja. Oke, lanjut. Bagaimana cara bikin BPJS PBI Kak? Aduh, ini pertanyaan yang sama lagi, perasaan tadi kita baru jawab ya. Iya, sebenarnya caranya sangat mudah, yaitu harusnya sih konfirmasi ke dinas sosial. Jadi lebih baik coba konfirmasi ke sana, apakah kakak dan keluarga layak atau tidak masuk ke dalam tanggungan pemerintah. Iya, oke. Apa betul tunggakan BPJS dihapuskan? Nah, kalau itu belum ada informasi itu. Nanti ditunggu saja infonya ya. Kalau memang ada nanti Akan diinfokan atau disosialisasikan ke Betul. masyarakat. Iya, selanjutnya Kak, kelahiran normal bisa menggunakan BPJS? Oh, bisa banget. Tentu saja bisa, yang penting sudah ada diagnosis dari dokter. Seperti dan itu pastikan ya. kartunya aktif. Iya benar. Iya.
Bagaimana cara membuat kartu BPJS Mandiri, Kak Fani? Itu gimana tuh? Untuk kartu. Iya. Kalau Mau daftar dulu Oh, kayaknya, mau daftar. daftar. Kalau mau pendaftaran baru bisa nanti diajukan lewat Pandawa. Nanti siapkan saja KTP, kartu keluarga dan nomor rekening. Oke. Tadi ada BPJS buka nggak ya hari libur mungkin ya kalau untuk Natalan? Kalau Natalan kami mengikuti tanggal merah ya untuk sampai saat ini karena kami belum ada instruksi lebih lanjut. Tapi ya sepertinya kami akan mengikuti tanggal merah, jadi tanggal 25, tanggal 26 tetap akan tutup kantor, 31 juga, tanggal 1 mohon maaf, tetap juga akan tutup kantor. Seperti itu ya kakak ya. Oke. Bu, suamiku dikasih BPJS TK dari pemerintah, fungsinya untuk apa? Oh, mohon maaf kami juga tidak tahu kalau BPJS Salah. tenaga kerjaan karena beda instansi nih Bu. Oke. Ya, Kak, saya telat 2 bulan pembayaran. Habis itu saya sudah bayar. Bagaimana itu ya, Kak? Kalau sudah dibayarkan sebenarnya bisa langsung aktif Betul. ya. Tapi kakaknya akan masuk ke dalam masa apa ya? Masa denda pelayanan. Seperti itu semacam kalau kakaknya ada rawat inap di rumah sakit dari 45 hari sejak kakak melakukan pelunasan maka akan dikenakan denda pelayanan. Tapi kalau hanya rawat jalan tidak akan dikenakan denda pelayanan. Oke. Kak, proses Pandawa kalau KTP lagi diproses bisa pakai SIM atau tanda terima pas di foto? Sepertinya Oh, tidak bisa ya. karena Harus memang pakai harus KTP. KTP seperti itu. Oke. Halo Kak, aku baru gabung nih. Kalau peralihan dari pemerintah ke Mandiri kelas 1 gimana caranya? Ayo Kak Fani. Bisa nanti pelaporan ke kantor BPJS, nanti ada berkas yang harus ditandatangani sebagai persetujuan kalau mau dialihkan sebagai peserta mandiri ke kelas 1. Dan nanti jangan lupa bawa KTP, kartu keluarga, dan buku tabungan. Itu saja. Oke, selanjutnya Kak Eda. Gimana tuh? Aku sudah pindah BPJS pemerintah, tapi kenapa masih ada tagihan ya? Oh, kemungkinan kakak itu tagihan yang terbentuk sebelum kakak masuk ke dalam tanggungan pemerintah. Jadi kakak sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri yang bayar iuran setiap bulannya, kemudian menunggak beberapa bulan, dan pemerintah ambil alih tetap dengan tunggakannya kakak. Pemerintah mulai membayar saat pemerintah masukkan kakak ke dalam tanggungan, yang sebelum masuk tanggungan tetap jadi kewajibannya kakak untuk bayarkan. Dan tagihan itu akan tetap melekat dan tertagih seperti itu ya. Iya. Terus Kak Fani, aplikasi mobile JKN kok nggak bisa Kak buat login, bagaimana ya Kak? Nah, itu kemungkinan yang pertama nomor handphonenya ada salah. Kalau memang nomor handphonenya salah, bisa nanti dilakukan perubahan nomor handphone lewat Pandawa. Kemudian kalau memang passwordnya juga dilupa, boleh nanti klik lupa password saja. Terus nanti pastikan ada pulsa biasa biar kode OTP-nya bisa masuk. Atau bisa lewat email juga. Banyak yang tanya BPJS ketenaga kerjaan, mohon maaf BPJS ya. kesehatan teman-teman. Kak, lahiran di bawah umur, apakah bisa pakai BPJS? Sebenarnya selama kartunya itu aktif tetap bisa digunakan kartunya seperti itu ya kakak ya. Oh iya. Kak, kalau kita lupa sandi mobile JKN gimana Kak? Kayak yang tadi tuh sama kan. seperti tadi. Nanti kalau memang dilupa password, nanti klik lupa password saja, pastikan nomor handphone yang terdaftar sudah sesuai dan pastikan ada pulsa biar kode OTP bisa masuk atau lewat email. Itu saja teman-teman. Terus ini BPJS Mandiri sudah lama tapi tidak pernah dipakai dan tidak pernah dibayar, bisa nggak diganti? Kalau untuk diganti itu tidak bisa ya, karena kami kan pendaftaran berdasarkan NIK. Kemudian kalau memang tidak pernah dibayarkan, kami harus dicek lebih lanjut sebenarnya ini statusnya penangguhan pembayaran atau nonaktif premi. Kalau penangguhan pembayaran kemungkinan itu dia VA bayar sudah tertutup dan harus diupdate ulang lagi. Tapi kalau nonaktif premi berarti nanti sisa dibayarkan dan kartunya aktif dan bisa digunakan. Oke Kak, BPJS PB daerah mau pindah Vaskes, apakah harus ke Mandiri dulu? Sebenarnya kalau PBI daerah itu kan dibayarkan oleh daerah tersebut.
Jadi sebenarnya fasilitas kesehatannya hanya bisa dipindahkan di seputaran daerah tersebut saja kakak. Kalau kakaknya keluar dari daerah tersebut dan mau diubah fasilitas kesehatannya, maka seharusnya kakak keluar dari taman pemerintah. Nah, setelah kakak keluar dari taman pemerintah daerah tersebut, mau tidak mau harus dialihkan jadi peserta mandiri. Setelah itu baru bisa dipindahkan fasilitas kesehatannya kakak. Seperti itu ya. Oke. Kak, kalau bikin asuransi bisa di BPJS. Asuransi Bisa apa sih? asuransi. Kita bukan asuransi, maaf ya. Nah ini, Kak bisa nggak pindah Paskes lewat mobile JKN? Bisa banget. Bisa, nanti tinggal diklik saja di perubahan data peserta, lalu ada pilihan perubahan fasilitas kesehatan tingkat 1. Kakak bisa pilih di situ. Oke. Terus kalau mau buat BPJS anak, berkasnya apa aja ya Kak? Nah, pastikan kalau KTP mungkin belum ada ya, Ya, berarti belum. pakai kartu keluarga dan buku tabungan saja. Itu saja. Simple ya Kak. Iya. Wah, banyak nih pertanyaan yang masuk ya, sangat antusias. Iya. Kak bisakah dibayar satu kali untuk BPJS menunggak? Bisa, Tunggakan. satu kali dilunasi kan bisa. Nanti kalau misalnya kakaknya mau pembayaran mau via mobile banking, pastikan yang kakak masukkan adalah pembayaran BPJS kesehatan, lalu ya jumlah bulannya cukup 1 bulan. Karena BPJS kesehatan itu membaca tagihan secara real time seperti itu. Salah server nih. BPJS kesehatan mandiri apakah bisa jaminan hari tua? Beda bukan ini BPJS ketenaga kerjaan yang ada yang seperti itu. Nah, BPJS nunggak 2 tahun, begitu dibayar apa bisa langsung dipakai? Bisa. Nanti dibayarkan saja dan setelah dibayarkan otomatis kartunya langsung aktif, tapi kemungkinan akan terkena denda pelayanan kalau ada sampai dirawat inap di rumah sakit. Nah, untuk kisaran denda pelayanan itu hitungannya 5% dikali 12 bulan tunggakan dan dikali Inasi GBS Iya. ya, atau Betul. biaya diagnosis dokter dikali dengan biaya klaim BPJS kesehatan seperti itu. Oke. Kak, abang saya kemarin nicknya KTP sama kakak sama. Pas mau buat BPJS, nicknya udah nama orang lain. Oh, kalau yang seperti itu, iya sebenarnya kakak sebelum datang ke kantor BPJS ada baiknya coba konfirmasi ke Dukcapil dulu supaya dilakukan validasi data. Setelah itu baru boleh pengurusan BPJS kesehatan abangnya. Seperti itu ya. Karena kami pengurusan untuk BPJS kami mengikuti data yang di-online kan Capil. Oke. Kak mau pakai BPJS mandiri di puskesmas, perlu bawa apa aja Kak? Nanti Bawanya bisa aplikasi mobil JKN. bawa handphone saja ya. Bawa handphone, tapi bisa juga dari rumah itu sudah ambil antrian online ya. Betul. Supaya tidak perlu repot-repot menunggu, pas datang tinggal registrasi saja di bagian loket. Seperti itu kakak. Betul sekali. Kakak aku BPJS pemerintah, padahal dipakai terus, tapi kok mati ya pas dalam perawatan? Seperti itu kayaknya kita Iya. kita tidak bisa Memastikan itu dinonaktifkan karena apa? Boleh nanti langsung saja ke dinas sosial atau dinas kesehatan. untuk dicek lagi Betul. alasan dinonaktifkannya itu apa seperti itu. Karena kami di sini hanya menerima Data, data. Kalau memang betul. datanya masuk ke dalam data yang harus dinonaktifkan, mau tidak mau tetap harus kami nonaktifkan, gitu ya. Oke. Kakak cara nyatuin satu kakak dalam aplikasi mobile JKN gimana Kak? Yang pertama kami juga harus cek dulu status kepesertaannya seperti apa. Kalau memang bantuan pemerintah kan ada bantuan pemerintah dari pusat dan ada dari daerah. Nah, kalau seperti itu tidak bisa kami satukan. Iya, kecuali semuanya segmennya sama atau nanti dua-duanya terdaftar sebagai PBU atau penerima bantuan dari pemerintah peserta mandiri. Oke. Kak, saya udah mati, gimana aktivasi lagi? Kalau BPJS-nya sudah mati, itu nanti bisa dialihkan sebagai peserta mandiri yang bayar iuran setiap bulannya. Nanti bisa peralihan lewat Pandawa, nanti masuk di menu administrasi, kemudian pilih pengaktifan kembali status kepesertaan. Bisa dipilih saja, kemudian ada alurnya, boleh diikuti saja. Oke.
Kak, aku lupa password sama nomor HP mobile JKN gimana ya? Nah, kalau untuk lupa password dan nomor handphone, itu kalau perubahan nomor handphone kan bisa diajukan lewat Pandawa. Nanti kalau sudah diajukan lewat Pandawa, nomor handphonenya sudah sesuai, masuk kembali ke aplikasi mobile JKN. Kemudian klik lupa password dan pastikan ada pulsa biasa biar kode OTP-nya bisa masuk. Seperti itu. Baik. Bisa nggak Kak, di sini selain BPJS Kesehatan nanya tentang BPJS Maaf, Ketenagakerjaan? tidak bisa karena kami juga tidak tahu sebenarnya Betul, kami tidak tahu tentang BPJS Ketenagakerjaan. Iya, Kak, cara alih dari Mandiri ke PBI gimana PBI. caranya? lagi dan lagi kami bilang konfirmasi ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Mm. Kak, kenapa ya anak saya udah 1 tahun mau dimasukin BPJS katanya harus bayar sesuai umur dia? Oh baik, itu sebenarnya berdasarkan aturan Presiden nomor 82 tahun 2018. Jadi ketika bayi lahir harus segera daftar BPJS kesehatannya. Apabila tidak didaftarkan, ketika Bapak Ibu mendaftarkan anak-anaknya, maka tagihannya akan tertagih sejak dia lahir. Itu khusus untuk anak yang lahir di atas tahun 2018. Maksimal tagihan di kami itu hanya 25 bulan. Jadi meskipun anaknya usianya sudah lebih dari 2 tahun, tetap tertagihnya hanya 25 bulan saja. Seperti itu ya. Kak, BPJS aktif alamatnya lama soalnya pemekaran, sekarang Kak KTP alamat baru. Oh, harus validasi data Berarti lapor kemana? sebenarnya kalau yang seperti itu harus perubahan data lewat Pandawa saja ya. Jadi Betul. tidak perlu datang ke kantor. Ada pilihan menu administrasi lalu perubahan atau perbaikan data. Kakak boleh pilih menu itu dan tinggal diubah sesuai dengan keperluannya kakak. Oke. Nah, Kak Fani, kalau misalnya meninggal gimana cara nonaktifkan? Nah, kalau untuk peserta yang sudah meninggal itu nanti boleh lengkapi berkas akta kematian. Nah, untuk penonaktifan anggota keluarga yang sudah meninggal itu juga bisa diajukan lewat Pandawa tanpa datang ke kantor cabang, itu juga bisa. Iya. Dipilih apa menu apa? Nanti pilih menu administrasi juga. Nanti Ada pengurangan anggota Anggota keluarga, keluarga, iya. lalu tinggal pilih meninggal seperti itu. Oke. Terus Kak, kalau status BPJS ditangguhkan itu gimana ya? Berarti Tangguhkan ada itu iuran ya? nonaktif. Heeh. Mungkin kemungkinan ya kakak kalau misalnya mungkin nanti kakak boleh memperjelas kalau jawaban yang kita berikan itu tidak sesuai. Mungkin yang ditangguhkan itu karena ada premi tunggakan. Hmm. Kalau ada tunggakan mau diaktifkan berarti harus melunasi dulu tunggakannya seperti itu. Oke. Kak, untuk guru kenapa ada potongan 1% ya untuk BPJS-nya padahal gaji udah kepotong? Oh, itu sebenarnya aturan langsung ya dari pemerintah. Jadi untuk bukan hanya guru saja, tapi tenaga untuk medis. setiap pekerja itu aturannya memang sudah seperti itu. 1% dari gaji itu memang sudah harus terpotong. Lalu 4% sisanya itu ditangguhkan oleh tempat kerja masing-masing. Kak, nomor handphone nggak aktif lagi dan email HP-nya juga nggak ada lagi. Gimana ya Kak? Mobile JKN. iya betul yang saya bilang tadi. Kayaknya pertanyaannya Iya, mengulang. kalau memang nomor handphonenya sudah tidak digunakan, bisa nanti lewat Pandawa untuk menyesuaikan nomor handphone atau datang langsung ke kantor cabang. Tapi sebaiknya lewat Pandawa saja karena cuma nomor handphone. Kemudian nanti kalau memang lupa password, klik saja lupa password, kemudian pastikan ada pulsa Pulsa biasa, biasa. kode OTP-nya bisa masuk. Oke. Kak, kalau akte kematiannya udah hilang gimana Kak? Kalau akta kematiannya sudah hilang, mohon maaf nih tidak ada dasar untuk kami menonaktifkan ya, Betul. karena tidak ada buktinya. Boleh kakaknya coba ngecek dulu di capil, mana tahu bisa diterbitkan ulang seperti itu Siapa ya. tahu ada arsipnya bisa diberikan. Oke. Kalau mau cetak kartu gimana Kak? Wow, sudah tidak ada pencetakan kartu ya kakak betul. Fani. Kami sudah tidak ada pencetakan kartu sejak tahun 2022 kan Kak Ida? Iya, jadi nanti bisa pakai apa tuh Van? Aplikasi mobile JKN. Nah Kak, cara pindah BPJS Mandiri ke pemerintah gimana Ada ya? pertanyaan Dari yang tadi. sangat banyak ya. Sebenarnya itu tergantung kuota, apakah bisa atau tidak, layak atau tidak, itu boleh langsung dicek saja di kantor dinas sosial setempat. Nah,
Kak, BPJS Kesehatan dari pekerja, tapi kalau sudah nggak kerja, apakah bisa pindah ke KIS? Bisa nggak tuh Pak? Itu tergantung ya, kayaknya pertanyaannya sama. Jadi sama. banyak. Heeh. Hmm. Nah, aduh. Kapan ada pemutihan tunggakan, Kakak? Aduh, kami belum ada instruksi. Ya, nanti coba. Kalau sudah ada instruksi pasti akan disosialisasikan kepada masyarakat. Ya, Kak. BPJS Mandiri terus ganti ke pemerintah bisa nggak? Duh, banyak sekali nih pertanyaan seperti ini. Nanti Gimana tuh? konfirmasi ke dinas sosial atau dinas kesehatan apakah kakaknya masuk dalam kategori peserta yang kurang mampu seperti itu. Oke, Kak mau tanya, aku mau tambah peserta di Mobile JKN, tapi pas mau isi nomor kakak nggak bisa diisi. Itu kemungkinan datanya kakak itu belum tervalidasi. Oh. Boleh pelaporan melalui 165 atau lewat Pandawa untuk diperbaikan data, sekaligus nanti bisa untuk penambahan anggota keluarga. Kalau mungkin tidak menjawab, boleh langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat supaya dibantu langsung oleh frontliner-nya. Betul. Betul Biar sekali. jelas ya. kakak. Nah, Kak, kalau saya kelas 3 bisa naik kelas nggak, Kak? Naik kelas bisa Naik ya. naik kelas semua. Itu SD ya. Bisa kalau memang mau Iya. dinaikkan ke kelasnya ke kelas 2 atau kelas 1 itu bisa, tapi pastikan datanya kakak itu sudah 1 tahun terdaftar di kelas 3. Kalau belum berarti belum bisa. Oke, terus cara bikinnya gimana, Kak? Nah, bisa itu lewat aplikasi Mobile JKN atau lewat Pandawa. Sebenarnya Pandawa itu sangat memudahkan Iya. teman-teman supaya tidak perlu datang antri di kantor, Iya, atau mungkin lagi jauh-jauh. kerja tidak perlu datang, bisa langsung lewat Pandawa. Itu nomor teleponnya ada di 0811 8165 165. Ya, oke. Kak, kenapa BPJS saya di off-kan? Off kan dari apa nih? Iya, Segmennya coba apa lebih dulu? jelas lagi, Iya. Kak. Anas Gonas. Wih, Namanya keren. Anas Gonas. Oke, lanjut. Kak, Kak mau tanya, BPJS anak, banyak tentang itu ya. Bu, saya terlalu banyak. Kak, cara mengaktifkan PBI gimana? Aduh, itu yang ngomongin pemerintah. itu coba konfirmasi dulu ke dinas sosial ya. Oh iya, tadi ada P3K. P3K bisa ajukan BPJS lewat apa, Kak? Kalau P3K untuk saat ini boleh langsung Iya. datang pelaporan di kantor Iya. BPJS Kesehatan terdekat dulu, karena harus dicek lagi untuk kelengkapan berkas dan administrasinya seperti itu. Nah, Kak, kalau refund itu gimana ya? Refund tagihan. Oh, kalau refund itu sebenarnya kita harus mengecek dulu apakah tagihannya kakak itu bisa atau tidak di refund. Kami menyarankan supaya kakaknya boleh langsung konfirmasi ke kantor BPJS supaya bisa dicek datanya kakak layak atau tidak untuk dilakukan refund, seperti itu ya kakak. Oke. Kalau sudah nggak ikut perusahaan, apakah nanti bisa cover sendiri ke kartu keluarga ortu? Ini Iya, kalau itu tergantung lagi kakak. Kalau memang kakak masih satu kartu keluarga dengan orang tua, itu kami juga harus cek lagi segmennya Segmen orang orang tua tua. itu apa. Kalau misal orang tua pekerja, otomatis kalau memang kakak sudah di luar di atas umurnya, usia tanggungan betul. sudah tidak bisa masuk Masuk lagi. lagi. Mau tidak mau harus daftar sebagai Peserta mandiri. Kak, BPJS PBI udah dinonaktifkan gara-gara judol. Gimana Aduh, cara? itu kami tidak tahu caranya gimana, karena itu di luar kewenangan kami. Coba langsung ke kantor dinas sosial, benar. Iya. Ini pelajaran juga mungkin, Iya, jangan judol ya guys. Iya, iya, iya. Oke. Oh, perbedaan peserta PBI APBD, PBPU dan PU. Iya, ada. PU ya. Kalau PBI APBD itu penerima bantuan iuran yang dananya ditanggung langsung oleh daerah masing-masing setempat. Kemudian PBPU itu peserta mandiri yang bayar iuran setiap bulannya. Jadi tidak ditanggung oleh pemerintah, tidak ditanggung oleh tempat kerja, tapi ditanggung oleh dirinya sendiri dan keluarga. Kemudian penerima upah itu artinya pekerja. Jadi itu ditanggung langsung oleh tempat kerja, seperti itu.
Kak aku mau ganti nomor HP gimana? Itu gimana Nanti tuh? lewat Pandawa saja teman-teman. Nanti di chat Pandawa, nomor Pandawa 08118165 165. Oke. Kak kalau perubahan data peserta apakah bisa di mobile JKN? Bisa banget, bisa ya, tinggal pilih Bisa. perubahan atau perbaikan data saja kakak. Oke. Ya, baik. Kak masuk di mobile JKN verifikasi akun kok nggak dapat SMS code-nya? Nah, pastikan iya tidak ada, mungkin pulsanya tidak ada karena kode OTP tidak bakalan masuk kalau tidak ada pulsa. Betul Gitu. sekali. Ya, terus ya. Kak berapa hari ya kalau rawat inap pakai BPJS? Sebenarnya kami tidak ada Tidak ada batasan. batasan sampai sembuh ya. Iya, terus kalau pindah alamat udah aktif BPJS dari pemerintah Jakarta mau ke Klaten bisa kakak? Oh, itu sepertinya tanggungan pemerintah daerah. Nah, kalau itu ditanggung oleh pemerintah daerah Jakarta, berarti hanya bisa berlaku di seputaran daerah Jakarta. Kalau kakaknya sudah pindah domisili, data dukcapil juga sudah berubah, berarti kakaknya sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah Jakarta. Mau tidak mau harus keluar dari tanggungan pemerintah dan didaftarkan sebagai peserta Peserta mandiri. Iya, betul. BPJS saya telat 4 bulan, saya mau bayar ke kantor pos tapi katanya belum ada tanggal pembayaran. Gimana tuh kakak? Nah, kalau itu mungkin dihubungi call center di 165. Harus dicari tahu kenapa sampai dilakukan pembayaran tapi tanggal bayarnya belum muncul. Mungkin karena Lewat masa bayar iya, atau lewat masa seperti bayar. apakah kami Betul, tidak bisa harus menentukan. dicek lebih lanjut lagi. Oke. Kak cara daftar ke peserta mandiri karena udah nggak ditanggung orang tua. Caranya Gimana gampang tuh? tuh, lewat apa tuh, Pan? Lewat Pandawa. Iya, Pandawa nanti pilih menu administrasi, lalu ada pendaftaran baru, bisa pilih itu saja. Nah, kalau buat BPJS gratis gimana, Kak? Aduh, ini pemerintah terus yang ditanya. Iya. Sepertinya harus konfirmasi ke kantor dinas sosial dulu, bapak ibunya layak atau tidak mendapatkan bantuan pemerintah, ada kuota atau tidak dan lain sebagainya Iya, ya. betul. Kalau mau ganti email gimana, Kak? Lewat apa tuh, Pan? Sepertinya kalau lewat email apakah Kak, sudah ganti bisa? email, ganti Bisa email. lewat Pandawa. Bisa sebenarnya, Oh. atau kalau misal sebenarnya di Aplikasi mobile JKN juga iya bisa. Aplikasi mobile JKN bisa. Oh, Kak, aku kan daftar di HP, terus HP-nya hilang, mau daftar baru bisa nggak, Kak? Soalnya udah terdaftar. Oh, Pandawa, Aplikasi aplikasi mobile mobile JKN. JKN. Ya. Ah, Kemungkinan gimana karena itu, Kak? sudah, sebenarnya tetap akan muncul datanya kakak kalau sudah terdaftar mau ganti handphone dan lain sebagainya tetap bisa. Yang penting kakak lupa ingat passwordnya apa. Kalau tidak ingat lagi bisa pilih lupa kata sandi. Lalu nanti bisa dikirim tuh kode OTP-nya lewat SMS atau lewat email yang terdaftar. Oke, Kak saya ada tunggakan, tapi sekarang udah kerja. Gimana tuh solusinya, Kak Fani? Oh, ada tunggakan. Berarti kemarin ini dialihkan dengan adanya tunggakan. Tunggakan itu tetap jadi kewajiban Bapak Ibu untuk dilunasi, tapi bisa dicek kembali apakah tunggakan itu bisa dihapuskan. Tapi alangkah lebih baiknya boleh konfirmasi langsung datang ke kantor cabang untuk dicek lebih lanjut datanya seperti apa ya. Oke, terus, aduh, Pemerintah lagi. pemerintah lagi. BPJS Ayo, Ketenagakerjaan, kalau BPJS. tidak pemerintah BPJS Ketenagakerjaan. Salah server ya, kita BPJS Kesehatan. Terus nggak bisa Kak, soalnya katanya nomor NIK-nya udah terdaftar. Oh Apa itu yang nih? tadi yang HP-nya hilang. Oh, HP-nya hilang, Mm-mm. nomornya. Ya, Enggak, kakaknya tapi kayaknya sudah. pilihnya itu menu daftar Iya, baru, betul. jangan pilih yang itu, pilihnya lupa kata sandi. Betul, Oh, pilih menu seperti lupa itu. kata sandi. Mungkin kalau bingung-bingung boleh dihubungi call center saja di 165 ya. Biar bisa dicek juga di situ datanya seperti apa. Ya Kak, kalau mau nambah anggota baru gimana caranya Kak? Yang BPJS gratis ke dinas sosial. Bukan di sini ya. Nah, nah kalau pemerintah terus. Nah, Kak,
Kak, suami dapat pemerintah, kalau saya sama anak pakai mandiri, gimana mau dijadikan satu? Nggak Nah, bisa, karena ya. itu beda segmen, Iya. ibunya mandiri, Mandiri. dan suaminya PBI. PBI, itu tidak bisa digabungkan dalam satu aplikasi. Jadi mau tidak mau aplikasinya terpisah. Suaminya ibu ada aplikasi di handphonenya, ibu juga ada aplikasi di handphonenya ibu. Kak, apakah ada BPJS Kesehatan di luar negeri? Oh, belum ada ya. Belum nih. Belum ya. Kemudian BPJS saya sudah 5 bulan nggak dibayar. Misal mau dipakai lagi harus bayar tunggakan dulu. Iya, Iya. betul. Harus Nanti harus dibayarkan Gitu. dulu. Setelah nanti dibayarkan, kartunya bisa aktif dan bisa Digunakan. Tapi mohon maaf, karena ada tunggakan, itu akan masuk di dalam masa denda pelayanan. Jadi 45 hari sejak kakak melakukan pelunasan, kakak dan keluarga akan masuk ke dalam masa denda pelayanan. Itu hanya terjadi ketika rawat inap. Kalau hanya rawat jalan itu tidak akan dikenakan denda pelayanan. Betul. Kalau cicil bayar denda bisa nggak sih, Kak? Bisa. Cicil denda Denda. atau tunggakan kayaknya kita Denda, harus. denda. Kalau di denda denda. nggak bisa Oh, ya. iya. Denda di rumah Kalau sakit di rumah sakit mohon tidak maaf, bisa, itu harus satu dilunasi, kaligus ya. betul. Bisa dicicil kalau tunggakan. Tunggakan. Gimana cara cicilnya? Itu bisa lewat aplikasi mobile JKN. Ada pilihan menu rencana pembayaran bertahap. Lalu kakaknya tinggal pilih bulannya mau berapa bulan. Ada simulasi tagihan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Kalau sesuai dengan apa yang kakak mau, boleh nanti klik lanjutkan saja. Gitu. Oke. Kak, saya mau bayar ke Indomaret telat 4 bulan. Bilangnya tagihan udah lunas. Itu sepertinya harus Iya, dicek betul. dulu ya kakaknya. Datanya kakak kenapa nih? Boleh kalau kakaknya menghubungi di Care Center 165 atau bisa langsung ke kantor BPJS terdekat supaya bisa dicek lebih lanjut kendalanya kakak itu apa. Iya. Kak, kalau mau pindah dari PBI ke Mandiri, gimana caranya? Bisa, kalau memang mau pindah dari PBI ke Mandiri, itu nanti langsung datang ke kantor terdekat, kantor BPJS terdekat, karena ada form yang harus ditandatangan, diisi dan ditandatangani. Di situ nanti dialihkan berdasarkan alasannya kenapa mau dialihkan sebagai PBPU atau peserta mandiri. Kak, kalau BPJS PBI nggak aktif, solusinya gimana ya? Solusinya sih sebenarnya harus konfirmasi ke pemerintah kalau kakak tetap mau masuk ke dalam tanggungan pemerintah, konfirmasi dengan dinas sosial. Tapi kalau tidak mau daftarnya sebagai peserta mandiri yang bayar iuran setiap bulan. Nah, saya dan istri sama-sama kerja. Saya kelas 1, istri kelas 2. Gimana caranya supaya istri kelas 1, Kakak? Boleh, nanti datang saja ke kantor BPJS biar nanti dihubungkan datanya. Jadi otomatis nanti terbaca untuk datanya istri di kelas 1 mengikuti datanya Bapak. Tapi nanti datanya tidak digabungkan, cuma dihubungkan saja. Oke. Kak, saya BPJS Mandiri kelas 3. Bayar kemarin mau bayar jadi naik. Mungkin naik. Tunggakan kali Tunggakan, ya, iya. kakaknya mungkin menunggak lebih dari sebulan, makanya tagihannya jadi naik. Nah, Kak, ayahku dulu BPJS berbayar, sekarang udah nggak kerja, bisa dialihkan nggak ke gratis? Gimana tuh kan? Bisa Kalau- dialihkan nggak ke gratis? Kalau mau ke gratis berarti lapor ke dinas sosial atau Betul. dinas kesehatan, teman-teman. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Kak, vaskesku di puskesmas tidak bisa rawat inap. Kalau mau melahirkan, klaim BPJS daerah selain tanpa surat rujukan bisa. Harus ada rujukan. Iya, harus ada surat rujukan dulu baru bisa untuk Dirujuk ke rumah sakit. rumah sakit. Iya. Kak, kalau BPJS dinyatakan meninggal, kenapa ya? Nah, kalau itu langsung datang ke kantor BPJS BPJS, saja iya. supaya bisa dicek kenapa tuh datanya Iya. langsung dinonaktifkan Iya, meninggal. padahal betul. masih hidup misalnya. Iya. Ya. terus dicek lebih lanjut kalau yang itu teman-teman. Belum ada ya pemutihan tunggakan. Silakannya, kami belum ada instruksi sampai di situ. Iya. Kalaupun sudah ada, pasti akan disosialisasikan ke masyarakat. Ini. Kak, apa beda
bedanya fasilitas kesehatan kelas 2 dan 3? Nggak ada perbedaan ya. Yang Untuk Iya. kelas membedakan 2, mungkin kelas 3, rawat kelas inap di iya. rumah sakit saja. Betul. Kalau pelayanan lainnya itu sebenarnya Nggak, siswanya sama. sama aja. Yang hijab biru biru Kak Putri bukan sih? Ini perkenalkan diri dulu Kak Putri. Dari Mendes 389. Hai Mendes, ini Disapa bukan dulu. Putri. Hai, bukan Putri ya, tapi Fani. Kak, di KTP dan BPJS beda nama. Di mana tempat untuk diubah? Nah, kalau mau perubahan untuk data bisa lewat aplikasi mobile JKN sebenarnya atau lewat Pandawa. Boleh nanti dicek kembali dan pastikan data yang di online kan Capil itu sudah sesuai ya. Oke, cara pindah fasilitas Kak. Cara pindah Vaskes itu bisa lewat aplikasi mobile JKN. Nanti pilih perubahan data, lalu tinggal di scroll ke bawah ada fasilitas kesehatan tingkat 1, kakak tinggal klik dan tinggal diubah saja. Kalau kakaknya ubah dalam bulan ini, mulai terbacanya setiap tanggal 1 bulan depannya. Seperti itu. Jadi dalam bulan ini kakak masih berlaku dulu di Vaskes yang lama. Kak, perbedaan kelas 1, 2, dan 3 apa Kak? Nah, kalau untuk perbedaannya untuk di pelayanan itu sama saja teman-teman, tapi kalau perbedaannya itu hanya perbedaan kelas rawat inap saja. Nah, kalau untuk kelas 1 itu maksimal di dalam ruangan itu 2 orang, kalau kelas 2 itu maksimal 4 orang, kalau kelas 3 itu di bangsal. Itu saja yang membedakan. Oh, satu lagi, kalau kelas 3 itu tidak bisa naik ke kelas yang lebih tinggi ya kalau dirawat di rumah sakit. Kalau kelas 2 bisa naik sampai ke VIP ya Kak Fani ya, Betul. tapi ada pembayaran selisih di rumah sakit. Kak, anak yatim piatu gimana daftar BPJS-nya Kak? Tapi mohon maaf, ini mungkin nanti kakaknya boleh perjelas lagi anaknya itu umurnya berapa? Apakah dia sudah punya KTP atau dia sudah punya kartu keluarga sendiri? Kalau sudah, tetap bisa didaftarkan atau mungkin bisa juga dia nebeng nih di kartu keluarga anggota keluarga yang lain. Betul. Tetap nanti bisa untuk didaftarkan ya. Iya. Kak, kalau mau ganti kelas tapi belum 1 tahun bisa nggak? Nggak Tidak bisa. Nanti tunggu 1 tahun dulu. Iya. Saya punya tunggakan 3.500.000. Boleh nggak ya pembayarannya dicicil? Bisa. Nanti coba masuk lewat aplikasi mobile JKN, kemudian klik rehab, rencana pembayaran bertahap, kemudian nanti dipilih jumlah bulannya. Di situ ada beberapa ada iuran yang simulasi iuran yang harus dibayarkan. Bisa dicek saja. Disesuaikan dengan kemampuannya kakak untuk membayar. Tapi mohon maaf, kalau melakukan cicil itu bukan berarti kartunya langsung aktif dan bisa langsung digunakan. Nanti tunggu cicilannya selesai dilunasi, baru bisa kartunya aktif. Baru bisa berobat lagi. Terus Kak, kalau mau masih punya tunggakan, kalau rawat jalan bisa nggak? Kalau punya tunggakan, tetap harus dilunasi dulu tunggakannya karena pelayanan fasilitas kesehatan itu tetap membutuhkan kartu BPJS yang aktif. Betul. Kak, kalau pindah vaskes ngurusnya di vaskes 1. Kak, kalau pindah vaskes ngurusnya di vaskes 1. Kalau untuk SKCK itu kan Harus kartu aplikasi BPJS-nya aktif dan itu yang menentukan itu lewat aplikasi Presisi ya. Betul. Iya, jadi kakaknya boleh dicoba saja dulu lewat aplikasi Presisi. Kalau memang bisa berarti kalau memang bisa berarti bisa, tapi kalau memang tidak berarti tunggakannya harus dilunasi dulu ya. Ini apalagi nih pertanyaan. Punya tunggakan tapi kartunya aktif Kak, soalnya dibayar perusahaan iurannya. Iya, itu tagihan sebelum kakak masuk ke dalam naungan perusahaan. Kayak gitu. Apalagi nih, kakak kalau nomor handphone hilang, untuk JKN harus ke kantor BPJS ya? Sebenarnya tidak sih, kakaknya bisa lewat Pandawa saja. Betul. Nanti ada pilihan perubahan atau perbaikan data, lalu tinggal diubah saja. Oke. Bayar tunggakannya bisa langsung ke kantor atau lewat Alfamart? Kami tidak menerima tagihan di sini pembayaran dalam bentuk apapun, jadi bisa langsung ke kanal-kanal pembayaran, boleh di Alfamart, Indomaret, kantor pos, mobile banking dan lain sebagainya juga bisa. Apa syarat untuk pindah kelas katanya? Nah, untuk syarat pemindahan kelas itu 1 tahun terdaftar di kelas itu.
kalau memang belum 1 tahun berarti belum bisa dipindahkan. Nanti pemindahan kelas bisa lewat aplikasi mobile JKN atau lewat Pandawa. Nah, kalau lewat aplikasi mobile JKN nanti dipilih perubahan atau perbaikan data peserta, di scroll ke bawah saja ada pemilihan kelas di situ. JMO bukan kami ya, salah JKN. JKN. Oke. Kak, kalau ganti kacamata berapa tahun sekali? Minimal 2 tahun sekali ya kakak ya. Oke. Cara mengaktifkan BPJS gimana, Kak? Nanti kalau cara pengaktifan BPJS itu bisa lewat Pandawa. Pastikan saja ada berkasnya, ada KTP, kartu keluarga, dan buku tabungan. Dan nanti masuk lewat Pandawa, pilih menu administrasi, kemudian pendaftaran baru atau pengaktifan kembali status kepesertaan. Oke, Kak, anakku lahir 2022, mau bikin baru, apakah harus bayar tunggakan dulu? Iya kakak, karena itu berdasarkan aturan Presiden nomor 82 tahun 2018 khusus untuk bayi yang lahir di atas tahun 2018. Ketika dia lahir sebenarnya wajib untuk langsung didaftarkan, tapi kalau misalkan tidak didaftarkan maka tagihannya akan terbentuk sejak dia lahir, dan maksimal tagihan itu hanya 25 bulan saja. Jadi kalau lahir 2022 hitungannya sudah 3 tahun, di BPJS Kesehatan hanya maksimal membaca 25 bulan. Seperti itu. Jadi kalau mau daftar anak kedua gimana, Kak? Soalnya istri saya anak pertama sudah BPJS pemerintah. Kalau mau daftar PPI, mau daftar peserta mandiri bisa lewat aplikasi mobile JKN. Tetap langsung tagihannya terbentuk sejak lahir. Atau bisa langsung datang ke kantor supaya bisa ditindaklanjuti. Iya, betul. Nah, kapan ada pemutihan? Aduh, saya juga tidak tahu. Belum ada ya, Kak. Kak, BPJS sudah 5 tahun belum bayar atau belum bayar PBI? Nah, kalau memang mau pindah ke PBI itu konfirmasi ke dinas sosial atau dinas kesehatan teman-teman. Apakah bisa, apakah masuk di dalam kategori kurang mampu atau dan masih ada kuota yang kosong kah, seperti apa? Boleh tadi? Tapi tagihannya tetap wajib untuk kakaknya bayarkan karena pemerintah mulai menanggung sejak kakak masuk. Sebelumnya itu tetap jadi kewajibannya kakak. Kak, cara ubah nama anak baru lahir gimana? Nah, kalau bisa lewat Pandawa ya Kak, Iya. ya? Bisa lewat Pandawa, nanti perbaikan, masuk di menu perbaikan data saja. Oke. Apakah ada pembatasan pembayaran, Kak? Maksudnya pembatasan pembayarannya tuh batas gimana? tanggal pembayaran. Oh, Kak, ya? tanggal pembayaran sebenarnya dari kami menyarankan sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Ya, kalaupun sudah lewat tanggal 10 tetap dibayarkan bulan itu ya, jangan sampai ada tunggakan di bulan itu dan mungkin Nanti jadi pikirannya menunggak, iya ya. betul, nanti pikirannya karena sudah lewat tanggal 10 dan tidak dibayarkan, nah itu akan bulan depannya akan tertagihkan. Kak, BPJS ku hilang, bisa dicetak sendiri nggak, Kak? Ya, kalau pencetakan kartu kami sudah tidak ada lagi. Kartu, Jadi betul. sebenarnya tidak perlu repot-repot untuk cetak kartu kalau kakaknya sudah pakai aplikasi mobile JKN atau bisa juga menggunakan NIK ya, KTP. Karena ini merupakan identitas tunggal. Iya, terus lagi Kak. Banyak sekali nih pertanyaannya. Kalau BPJS dikasih dari desa gimana, Kak? BPJS dari desa ya, kalau dari desa kalau mungkin boleh dicek kembali di aplikasi mobile JKN apakah kartunya sudah aktif atau seperti apa. Nanti kalau memang tidak aktif baru nanti dialihkan ke peserta mandiri. Iya. Kak, kalau saya BPJS Mandiri bayar terus, masih aktif nggak, Kak? Kalau bayar setiap bulan otomatis tetap aktif ya kakaknya. Karena kakaknya rutin Bayar betul. Betul. Nah, mengaktifkan BPJS dari pemerintah yang diblokir gimana, Kak? Itu kayaknya sudah tidak ditanggung lagi tuh oleh pemerintah. Kalau mau kembali aktif boleh konfirmasi dengan pemerintah itu sendiri, tapi kalau memang tidak bisa boleh dialihkan sebagai peserta mandiri. Kak, kenapa ada tagihan ya sedangkan belum didaftarkan? Maksudnya gimana nih Iya, kakak? coba IP 02. Ya, atau kalau kami juga mohon maaf agak kurang mengerti ini pertanyaannya kakak, boleh menghubungi care center saja di 165 supaya kakak bisa memberikan data untuk dicek atau bisa langsung datang ke kantor BPJS terdekat supaya bisa dicek lebih lanjut. Iya, betul.
Kak, kalau mau turun ke kelas 3 tapi masih ada tunggakan, gimana Itu solusinya? tidak bisa, jadi harus dilunasi tunggakannya dulu, baru bisa dilakukan penurunan kelas ke kelas 3. Oke. Kalau udah ikut program rehab, apakah status langsung aktif? Belum Belum. juga kakak Iya, ya, belum. iya harus sampai lunas dulu baru kartunya aktif. Ini kita menemani netizen Iya. sampai jam berapa nih kakak? 10 menit lagi ya. Oh, baik. Ayo nanya-nanya lagi. Tanya-tanya lagi tapi jangan tanya pemerintah, jangan tanya Tanya BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin ada case-case yang kakak-kakak mau sharing, mau bagi atau ada testimoni penggunaan juga boleh ya sebenarnya ya. Iya. Bu, bisa dihapuskan nggak BPJS berbayar untuk keluargaku? Aku nggak sanggup lagi. Kayak lagu. Kalau seperti itu karena tagihannya sampai sekarang itu pemutihan itu belum ada. Mungkin nanti kalau memang memberatkan boleh nanti dicicil saja nanti lewat aplikasi mobile JKN, masuk di menu rehab rencana pembayaran bertahap. Atau lebih mudahnya juga bisa konfirmasi dengan dinas kesehatan setempat agar dimasukkan ke dalam tanggungan pemerintah. Seperti itu. Tapi harus dilunasin dulu. Kalau masuk tanggungan pemerintah kan bisa tanpa pelunasan tuh. Nanti setelah kakaknya masuk mau dicicil pelan-pelan atau satu kaligus dibayarkan juga boleh. Nah, itu info bagus itu Kak. Ya, kemudian gimana ngaktifin KIS ya Kak? KIS kartu Indonesia Sehat yang ditanggung oleh pemerintah. Itu gimana tuh Fani? Itu harus ke mana? Ke dinas sosial atau dinas kesehatan itu kalau memang masih mau ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau memang mau segera digunakan, itu bisa nanti dialihkan sebagai peserta mandiri. Nah, anakku umur 19 tahun, apakah masih ditanggung perusahaan? Kalau di bawah 21 tahun masih tetap ditanggung Betul. kalau orang tuanya bekerja ya. Iya. Kak, aku sebelumnya PPU, sekarang udah nggak kerja, gimana ya Kak? Berarti Berarti otomatis bisa kartunya dialih. sudah nonaktif. Nah, kalau nanti kartunya sudah nonaktif, mungkin nanti dialihkan sebagai peserta mandiri yang bayar iuran setiap bulannya. Peralihan data bisa lewat Pandawa atau datang langsung ke kantor BPJS terdekat. Iya. Kalau tunggakan udah dibayar dan BPJS aktif, apakah ketika rawat inap masih kena denda? Kalau tunggakannya sudah dibayarkan, terhitung 45 hari sejak kakak melakukan pelunasan, kakaknya itu akan masuk tetap ke dalam masa denda pelayanan. Jadi kalau rawat jalan tetap kena denda pelayanan, tapi itu hanya satu kali saja. Jadi kalau misalkan dalam jangka waktu 45 hari nih sudah satu kali kena denda, kemudian kakaknya masuk lagi, itu tidak dikenakan denda lagi. Seperti itu. Kak, anakku umur 4 tahun, gimana ya mau buat BPJS-nya Kak Fani? Nah, artinya kalau dia 4 tahun berarti dia lahir di atas tahun 2018. Nah, kalau seperti itu kami dulu harus mengetahui segmen ibunya seperti apa. Kalau memang segmen ibunya pemerintah, tanggungan pemerintah atau peserta mandiri, itu otomatis iuran anak terbentuk sejak dia lahir. Dan iuran maksimal terbentuk di kami hanya 25 bulan saja. Nanti yang penting dataan NIK nama anak sudah masuk di dalam kartu keluarga, itu bisa langsung didaftarkan. Silakan nanti datang ke kantor BPJS terdekat atau peralihan pendaftaran lewat aplikasi mobile JKN. Oke. Kak, setiap mau bayar kok nggak bisa ya? Terus sebenarnya harus dicek lagi ya kendalanya itu apa, kenapa tidak bisa melakukan pembayaran. Karena ada beberapa kasus itu tidak bisa melakukan pembayaran karena sudah ditanggung oleh misalnya tempat kerja. Betul. Atau mungkin bisa ditanggung juga oleh pemerintah, atau bisa juga karena kendala jaringan ya kakak ya. Iya, Jadi betul. harusnya coba dicek dulu lewat care center 165 atau datang langsung ke kantor. Iya, atau jangan sampai sudah dialihkan sebagai peserta mandiri dan tidak melakukan pembayaran. Oh iya, bisa jadi sudah lewat. Iya, masa Tanggal bayarannya pembayarannya. sudah lewat, jadi PA-nya tertutup kembali. Oke. Kak, anakku umur 11 bulan, gimana cara bikin yang baru ya? Nah, sama seperti tadi, iya. Kalau memang mau didaftarkan untuk anak, berarti iurannya terbentuk sejak dia lahir. Maksimal iuran yang terbentuk 25 bulan. Itu khusus anak yang lahir di atas tahun 2018 ya, karena mengikuti aturan Presiden tahun 2018 nomor 82. Benar. Oke.
Kak saya mau buat BPJS untuk anak sambung, tapi dia ikut kakak ibu kandungnya, bisa nggak itu Kak? Sebelumnya pendaftaran BPJS Kesehatan itu harus berdasarkan kartu keluarga. Jadi kalau didaftarkan anaknya mengikuti kartu keluarga ibu kandungnya, kami akan daftarkan dengan seluruh anggota keluarga dalam kartu keluarga itu. Jadi tidak bisa hanya daftar perorangan saja. Gitu ya kakak ya. Kak kalau aku nggak kuat bayar lagi gimana? Kalau nggak kuat bayar, sebenarnya coba deh kakak ke kantor dinas kesehatan setempat atau dinas sosial supaya mungkin kakak bisa dimasukkan ke dalam tabungan pemerintah. Tapi dengan begitu kakak punya tagihan bukan berarti langsung dihapuskan, tagihannya tetap jadi kewajiban untuk dibayarkan, gitu ya kakak ya. Oke. Nah cara nyicilnya gimana Kak? Soalnya udah telat 3 bulan 900.000. Nah, kalau untuk cara cicilannya itu bisa lewat aplikasi mobile JKN, kemudian klik menu rehab, rencana pembayaran bertahap, baru dipilih jumlah bulannya di situ. Bisa nanti dibayarkan sesuai dengan simulasi tagihan yang muncul. Tapi sebenarnya lebih gampangnya tuh setiap bulannya dibayarkan karena kalau menunggak itu kan bebannya jadi lebih besar ya. Iya, betul. Nah, Kak kalau saya nggak bisa login gimana Kak? Login mobile Mobile JKN JKN. nih. Ini kalau nggak bisa login berarti mungkin nomor teleponnya kakak sudah tidak digunakan lagi atau berbeda dengan nomor telepon yang didaftarkan di sistem BPJS Kesehatan. Boleh tuh kakak perubahan data lewat Pandawa, ada perubahan atau perbaikan data agar dimasukkan nomor telepon dan alamat email terbaru. Kalau memang masih gagal, boleh melakukan telepon care center di 165, atau kalau memang belum mendapatkan jawaban boleh langsung datang ke kantor biar dibantu sama petugasnya. Betul. Kalau mau ganti anggota harus ke kantor atau bisa lewat mobile juga? Perubahan anggota keluarga ya bisa kan Bisa lewat Pandawa. Kalau untuk perubahan anggota keluarga, yang penting di kartu keluarga